شفيع يا المرسلين يا خير خلق الله محمد يا مصطفى يا إمام المرسلين يا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Thumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Shaimin dan shaimat dimanapun berada, alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita masih berada dalam bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, dan insya Allah dalam beberapa waktu lagi kita akan sampai pada titik akhir yang kita sebut dengan Hari Raya Idul Fitri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Hadirin saudaraku seiman dimanapun Anda berada, Hari Raya Idul Fitri sejatinya adalah hari raya saat kita bergembira. Bukan bergembira karena bulan Ramadan telah berlalu, bukan karena bulan Ramadan waktunya kita siang berpuasa, malam harus mendirikan ibadah. Bukan bergembira, tapi justru kita bergembira karena kita sudah berhasil mengekang hawa nafsu siang dan malam. Baik itu hawa nafsu yang bersifat syar'iyah maupun hawa nafsu yang bersifat tarikiyah, hakikiyah dan lain sebagainya. Tidak hanya mengekang diri dari makan dan minum, tapi juga menjaga akhlak dan pribadi kita, sikap. Bahkan hari raya sebagaimana dalam sebuah pepatah dijelaskan, laisal aidu liman lubsuhu jadid bal aidu liman taqwahu jadid. Hari raya sesungguhnya bukan karena adanya pakaian baru, karena makanan yang enak dan lezat, bukan karena bermegah-megah, karena berjalan-jalan. Tetapi hari raya sesungguhnya orang yang takwanya bertambah. Bukankah Ramadan melatih kita untuk memperbanyak sholat? Siang dan malam, siang dengan duhanya, malam dengan tarawihnya, bahkan tahajud. Semestinya takwa kita bertambah, sehingga setelah Ramadan berlalu kita semakin rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baca Al-Quran dalam bulan suci Ramadan, khatam berulang-ulang. Semestinya setelah Ramadan berlalu, bacaan Al-Quran tak boleh berhenti, bahkan terus kita dengungkan dimanapun. Bukan hanya kita baca, tetapi semestinya terus kita amalkan melalui perbuatan kita sehari-hari, bahkan menjadi konsep hidup kita. Dalam bulan Ramadan kita banyak bersedekah. Setelah Ramadan berlalu, tentunya sedekah kita semakin ringan tangan kita memberi kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu. Inilah semestinya orang yang pantas untuk berhari raya. Mereka lepas dari kekangan hawa nafsunya, sehingga mereka merdeka untuk berbuat amal ibadah kebajikan dimanapun mereka berada. Kemudian Imam Anas bin Malik menjelaskan bahwa hari raya seorang yang beriman ada 5. Pertama, orang yang beriman berhari raya saat diampunkan dosanya. Hadirin saudaraku, soimin dan soimat dimanapun berada, kita bahagia meninggalkan bulan Ramadan. Kenapa? Karena memang dosa kita diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan janjinya melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa dalam bulan suci Ramadan penuh keimanan dan kesadaran diri, bukan merasa karena ada tekanan, karena kewajiban, karena keterpaksaan,
maka orang yang seperti ini diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dimanapun Anda berada, maka sekali lagi, yang pantas untuk bergembira, yang pantas untuk berhari raya adalah orang-orang yang memang telah diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini mari kita lihat pribadi, perilaku kita, sikap kita. Sudahkah dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Sementara pola berbicara kita belum berubah dari sebelum Ramadan. Sementara sikap kita bukan semesti bertakwa, bahkan kejahatan masa lalu masih juga kita ulang-ulang. Bacaan Al-Quran kita juga belum bertambah. Maka sekali lagi, pantaskah kita untuk berhari raya? Dalam surah As-Samsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Dengan apa? Dengan berpuasa, dengan berzakat, dengan membaca Al-Quran, dengan memperbanyak amal ibadah, dengan memperbanyak sedekah dan lain sebagainya. Wa qad khaba man dassaha, dan merugilah dan celakalah orang-orang yang senantiasa bergelimang dosa. Hadirin saudaraku seiman dimanapun berada. Kemudian yang kedua, orang yang beriman itu menurut Anas bin Malik bahwa mereka itu berhari raya di saat mereka meninggalkan dunia ini. Bukankah bagi orang-orang yang beriman hal yang paling dirindukan adalah saat-saat dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena memang dunia mengekang kita, mengikat kita untuk dengan aturan-aturan, untuk menghambat kita, membatasi diri kita untuk memperbanyak kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika malaikat maut menjemput nyawa kita, di saat itulah orang-orang yang beriman tersenyum bahagia. Maka dapat kita bedakan mana orang yang beriman dengan tidak beriman di saat dia meninggalkan dunia ini. Maka orang-orang yang beriman akan meninggalkan dunia dengan senyumannya, karena mereka merasa itulah hari raya yang sesungguhnya. Kemudian Anas bin Malik melanjutkan bahwa hari raya orang-orang yang beriman yang ketiga adalah saat mereka lolos meniti jembatan Shiratal Mustaqim. Saudaraku, saat mereka lolos meniti jembatan Shiratal Mustaqim. Saudaraku seiman dan seakidah dimanapun Anda berada, perjalanan kita masih panjang. Alam demi alam akan terus kita jalani. Hari ini menentukan sukses atau tidaknya kita pada alam-alam berikutnya. Bahagiakah kita di alam barzah? Bahagiakah kita di alam akhirat? Ditentukan oleh sikap, amal, ibadah, perilaku, perkataan, pola pikir kita ketika di dunia. Maka andai saja kita ingin selamat, menempuh perjalanan panjang Shiratal Mustaqim di akhirat nanti, maka perbanyaklah ibadah dalam bulan suci Ramadan. Melatih pikiran, pribadi, jiwa dan semuanya, sehingga nanti kita bisa berbahagia berhari raya saat meniti Shiratal Mustaqim. Karena pilihan hari itu hanya dua saja. Selamat ke seberang, mendapatkan nikmat Allah tanpa tiada batas, atau kita jatuh ke dalam azab yang tiada tara yang biasa kita sebut dengan neraka. Kemudian kebahagiaan yang keempat, hari raya yang keempat bagi orang yang beriman menurut Anas bin Malik adalah di saat orang-orang yang beriman memasuki surga yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga yang tak bisa kita bayangkan dengan pikiran, kenikmatan yang tidak batas, bahkan tak ada satupun ilmu yang bisa menggambarkan bagaimana indahnya surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tapi yakinlah, siapapun kita, apapun agama dan keyakinannya, semua kita menginginkan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, sekali lagi, andaikan kita ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka isilah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian hari raya yang kelima, menurut Anas bin Malik, kapan saatnya semestinya orang beriman itu bahagia? Yaitu di saat mereka di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala berjumpa dengan zat yang maha mulia, Allah Azza wa Jalla. Ada saatnya nanti bahwa puncak kebahagiaan di akhirat akan kita nikmati. Tapi tentunya ini bisa dinikmati hanya oleh orang-orang yang bertakwa, yang beriman, beramal soleh ketika di dunia. Maka Allah janjikan mereka akan bertemu dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenikmatan tiada tara, tiada batasnya. Hadirin saudaraku, seiman dan seakidah, soimin dan soimat dimanapun kita berada. Terakhir, sekali lagi, selagi kita masih berada pada detik-detik Ramadan terakhir, mari kita bermuhasabah. Mari kita menghitung-hitung diri kita sebelum kita dihitung pada saatnya nanti. Mari kita mengevaluasi diri, akhlak kita, sehingga betul-betul setelah Ramadan berlalu, kita tinggalkan kejahatan masa lalu, kita tatap wajah hari esok dengan gemilang, penuh dengan ibadah dan amal soleh. Demikian saja untuk pertemuan kali ini. Lebih kurang kami mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. راحوا كل شي ناسين أجامل مرة مرتين أدور معاك وكل زين حتى المستحن شاف